Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf acara MSC sempat diundur karena tadi ada kendala dan alhamdulillah MSC bisa kita mulai pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septiana. Di sini saya sebagai moderator acara MSC, mata kuliah program linier, yang akan memandu jalannya acara MSC pada siang hari ini. Akan saya bacakan rangkaian acara MSC sebagai berikut. Yang pertama, peserta mengisi presensi terlebih dahulu pada link yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat. Yang kedua, tentor menyampaikan serta menjelaskan materi yang sudah disiapkan. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, setelah sesi tanya jawab, acara MSC ditutup. Sebelum tentor mulai menjelaskan, silakan kepada peserta MSC untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Mbak Indri sebagai tentor mata kuliah program linier dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara Mbak terdengar jelas, teman-teman? Terdengar, Mbak. Terdengar, Mbak. Terdengar, Mbak. Oh iya, terima kasih. Sebelumnya minta maaf ya, tadi kan seharusnya jam 9:30 ya kalau nggak salah, tapi tadi ada kendala, jadi harus diundur. Jadi minta maaf ya. Dimaafin nggak nih? Iya Mbak, nggak apa-apa. Iya, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak Indri. Ya udah mau langsung apa? Tapi aku penasaran, kenapa kalian milihnya program linier coba? Kenapa program linier dipilih sebagai salah satu mata kuliah yang sulit? Mungkin bisa salah satu apa salah dua, mungkin biar Maunya bisa semuanya Mbak. Oh, mau ya semuanya malah. Susah semuanya toh mata kuliahnya. Ini dosennya siapa? Bu Nukti Mbak. Oh, Bu Nukti semua ya, sama dulu juga Bu Nukti. Ya udah hari ini kita mau sharing-sharing ilmu aja ya. Jadi misal nanti kalau Mbak jelasinnya ada yang salah atau mungkin kurang paham, kalian bisa langsung bilang sama Mbak, yang bagian itu kok gini, atau Mbak, menurut saya begini. Nanti bisa kita sharing-sharing aja di sini ya. Langsung aja kalau gitu, Mbak Saskin ya, Saskin.
Apa sudah terlihat teman-teman share screen-nya? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke, langsung mulai aja ya, biar nggak menghabiskan waktu terlalu banyak. Oke, kita di sini mau bahas soal mata kuliah program linear yang kalian pilih menjadi salah satu mata kuliah yang cukup sulit. Nah, kita di sini mau bahas soal tahun lalu. Udah dibagi belum soalnya? Udah pada lihat soalnya belum? Yang dari bidang 4 ya, yang ngurusin ya. Dari bidang 4, kan biasanya dikasih soal tahun-tahun lalu untuk kalian belajar. Nah, ini kita bakal bahas penyelesaian untuk soal-soal di tahun lalu. Lebih tepatnya tahun 2019-2020. Ini soalnya Mbak dulu ini waktu ujian. Nah, soalnya itu yang pertama, diberikan permasalahan program linear sebagai berikut. Meminimumkan Z sama dengan 4x1 plus 5x2 terhadap batasan x1 plus 2x2 lebih dari sama dengan 80, 3x1 plus x2 lebih dari sama dengan 75, x1 dan x2-nya lebih dari sama dengan 0. Ini x3-nya enggak ya, x3-nya enggak, karena di sini cuma ada dua variabel doang, yaitu x1 sama x2. Nah, kita diminta untuk gimana menentukan solusi primal dan dualnya. Dari yang soalnya ini, kita tahu bahwa yang diketahui dari soalnya itu termasuk permasalahan primalnya. Kenapa? Karena dia ini permasalahan awal atau permasalahan asli. Permasalahan awal atau permasalahan asli yang belum diubah ke dalam bentuk apapun itu disebut permasalahan primalnya. Jadi di sini kita udah punya permasalahan primalnya. Kita mau cari solusinya, gimana caranya mau cari solusinya? Kita lihat. Nah, kelihatan nggak ini tulisannya nih? Maaf ya kalau jelek tulisannya. Jadi kalau kita mau nyelesain suatu program linear itu kita harus mengubah dulu. Kita harus diubah dulu permasalahan dari program linear itu menjadi bentuk kanonik. Atau kan tadi kan kita lihat bahwa yang diketahui ini kan dalam tandanya lebih dari sama dengan, itu nggak bisa kalau dioperasikan. Jadi harus diubah dulu ke dalam bentuk sama dengan untuk dapat menentukan x1 dan x2-nya. Tuh. Nah, gimana caranya? Yang pertama tadi itu diubah dulu ke dalam bentuk kanonik. Kita lihat lagi bahwa tadi soalnya itu meminimumkan. Artinya, kalau meminimumkan dan tandanya tadi kan lebih dari sama dengan, kita bisanya pakai metode simplex dengan metode Big M. Karena di situ termasuk keadaan khusus yaitu lebih dari sama dengan. Jadi harus digunakan metode Big M. Nah, kalau mengubah program linear yang awal ke bentuk kanonik dengan metode Big M gimana caranya? Nah, jadi di sini tadi kan Z sama dengan 4x sampai sini doang ya. Z sama dengan 4x1 plus 5x2. Nah, kalau kita pakai metode Big M, berarti kita harus menambahkan dengan suatu bilangan M yang sangat besar, tapi tetapi dia nggak terhingga gitu. Gimana tuh maksudnya? Dia besar, kita nggak tahu jumlahnya berapa, tapi dia besar, tapi dia tetapi tidak tak terhingga gitu. Jadi ditambahkan MR1 dan MR2. Dari mana MR1 sama MR2 ini? Kita lihat di batasannya. Di batasannya tadi cuma X1 plus X2, X2. Nah, tadi kan tandanya awalnya lebih dari sama dengan. Kita ubah dulu ke dalam sama dengan. Nah, kalau dia tandanya lebih dari sama dengan, kita harus menambahkan dengan variabel surplus namanya. Variabel surplus itu yang mana? Yang ini, yang main S1, main S2, ini namanya variabel surplus. Kalau
tambah S1, tambah S2, itu namanya variabel select. Kalau main itu namanya variabel surplus. Nah, kita lihat bahwa di sini kan negatif. Dia harus kita tambahkan dengan R1 dan R2. Gitu. Ini sebenarnya bentuknya nggak gini. Seharusnya itu ada X1 plus 2 X2 min S1 min 0 S2 baru plus R1 gitu. Tapi karena nggak usah ya, karena 0 kan kalikan semua bilangan kan hasilnya 0. Jadi Mbak langsung tulis secara langsung X1 plus 2X2 min S1 plus R1 sama dengan 80. Kemudian untuk yang batasan yang kedua sama. Jadi kita mengurangi dia dengan variabel surplusnya tadi. Jadi kan min S2, karena kita ini mau meminimumkan, berarti kita harus ditambahkan dengan R2. Sehingga nanti R1, X2, S1, S2, R1, R2 itu nanti lebih dari sama dengan 0. Ya. Dari sini, dari dua persamaan ini, kita bisa memperoleh R1. R1-nya, ini kan R1. R1, kita mau cari R1-nya berapa? R1-nya berarti 80 min X1 min 2X2 ini dipindah ruas. Yang ini dipindah ruas ke sana. Jadinya 80 min X1 min 2X2 plus S1. Kemudian R2-nya sama dari persamaan yang kedua ini. Yang 3X1 plus X2 min S2 dipindahkan ruas menjadi 75 min 3X1 min X2 plus S2. Nah, kemudian dari R1 sama R2 itu kita bisa mengganti dari fungsi tujuannya itu sendiri, fungsi tujuan yang Z sama dengan ini, karena kita udah memperoleh R1 dan R2, kita bisa ganti R1 sama R2-nya menjadi apa yang sudah kita peroleh ini. Sehingga fungsi tujuannya berubah menjadi Z sama dengan 4X1 plus 5X2 plus M. R1-nya diganti dengan ini, 80 min X1 min 2X2 plus S1. Terus plus M dikali R2-nya diganti dengan 75 min 3X1 min X2 plus S2. Ini dikalikan biasa ya, 80M min MX1 min 2MX2 plus MS1. Ini juga sama, dikalikan biasa, kemudian dioperasikan seperti biasa. Kemudian kita dikelompokkan yang mereka sejenis. Yang di sini ada variabel X1-nya, ada variabel X2-nya, dikelompokkan jadi satu. Nah, jadinya nanti hasilnya 4 min 4M X1 plus 5 min 3M X2 plus MS1 plus MS2 plus 155M. Ini jadi, ini Mbak tulis langsung, soalnya biar cepat gitu ya. Tapi nanti harus dioperasikan dulu seperti biasa. Dikalikan dulu ini yang di dalam kurungnya, kemudian dijumlahkan, dioperasikan. Nah, dari itu kita tahu bahwa persamaan Z-nya itu bisa kita ubah. Persamaan Z-nya itu kalau nanti di tabelnya dia akan berbentuk negatif gitu. Jadinya ini kalau kita mau cari Z-nya, kita ini dipindahkan ruas. Jadinya min 4 min 4M min dalam kurung 4 min 4M X1 min dalam kurung 5 min 3M X2 min MS1 min MS2 sama dengan 155M. Nah, dari sini kita nanti bisa membentuk tabel simplexnya. Tabel simplexnya nanti seperti ini. Ini kita pakai Big M ya. Tadi udah Mbak jelasin kita pakai Big M. Nah, ini fungsi tujuannya itu dari yang kita dapat tadi. Tadi kan min dalam kurung 4 min 4M X1 min 5 min 3M X2 min MS1 min MS2. R1-nya kan nggak ada. Jadi R1-nya 0, R2-nya 0, NK-nya itu tadi yang sama dengan. Jadi NK-nya 155M. Nah, yang ini R1, R2. Kenapa kita R1, R2? Karena dia itu variabel variabel bukan variabel
variabel non basisnya. Tuh. Nah, kita di sini jadikan variabel basisnya R1 sampai R2-nya karena mereka nggak diketahui kan. Nah, ini dapatnya dari mana yang baris ini? Ini dari batasan yang diketahui tadi. Batasan yang diketahui tadi kan 1, 2, min 1 kan. Nanti di sini 1, 2. Ini salah tulis ini kayaknya, Mbak ya. Kurang ya. Ini harusnya di sini min 1. Terusnya di sini min 1. Ini 1, 2, min 1, 0, 1, 0, 80. Kemudian R2-nya, batasan yang keduanya, 3, 1, 0, min 1, 0, 1, 75. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus cari EV-nya, entering variabelnya. Entering variabelnya itu nanti dia akan jadi variabel di iterasi selanjutnya. Nah, gimana cara nentuin EV-nya? Kita lihat di fungsi tujuannya. Yang pertama ini Z ini, kita lihat dulu. Yang koefisiennya negatif terbesar itu yang mana? Kita lihat di sini bahwa yang koefisien dari fungsi tujuan yang negatif terbesar itu adalah X1. Kenapa? 4 min 4M. 4M kan besar banget. Kalau cuma di ini kan 4 doang kan tetap dia lebih besar kan dibanding yang X2 loh. Kita lihat aja gitu. Bentar. Hapus dulu ya. Dibandingkan dengan X2, X1 ini lebih besar. Kenapa? Karena di sini kan 4 ya. 4 dia dikalikan negatif. Jadinya kan 4M dikurangi 4. Berarti dia masih besar dong. Kalau ini kan 3M doang. 3M dikurangi 5, berarti lebih besar X1. Itu artinya EV-nya itu X1. EV-nya X1. Ini kan EV-nya X1. Kemudian kita LV-nya berapa? LV-nya apa? LV itu living variable. Jadi yang EV ini nanti masuk, yang LV ini meninggalkan. Tuh. Meninggalkan dari tabel iterasi ini maksudnya ya. Jadi cara nyari LV-nya gimana? LV itu kita lihat dari rasionya, rasio terkecil. Nah, cara nyari rasionya gimana? Cara nyari rasionya itu adalah NK-nya dibagi dengan kolom EV-nya. Nah, di sini kan NK-nya 80. 80 dibagi kolom EV-nya. Di baris yang sama, berarti kan 1. Berarti 80 dibagi 1, 80. Kemudian 75 dibagi 3, 25. Jadi LV-nya R2 karena 25 terkecil. Rasio terkecilnya 25 di R2. Berarti LV-nya itu R2. Nah, ini kenapa yang angka 3 ini Mbak lingkari itu karena dia ini 3 ini elemen pivotnya. Elemen pivot dari iterasi ini. Kan tadi EV-nya X1. Kemudian LV-nya R2. Berarti dia ibaratnya perpotongan antara EV dan LV. Nah, ini dinamakan elemen pivot. Elemen pivot ini nanti digunakan untuk pada iterasi selanjutnya. Nah, kita lihat pada iterasi selanjutnya. Iterasi yang pertama ya, ini kan tadi iterasi awal yang diketahui tadi. Nah, iterasi selanjutnya kita nyari apa dulu? Kita nyari X1, baris X1 dulu. Baris X1 ini dari mana? Dari baris X1 ini dari baris awal dibagi dengan elemen pivotnya. Baris awalnya tadi ini kan, baris awalnya, bentar, baris awalnya ini, yang hijau, nggak kelihatan ya. Baris awalnya yang hijau ini, kan, dibagi dengan elemen pivotnya 3, berarti 3 dibagi 3, dapatnya 1. Lalu 1 dibagi 3, sepertiga. 0 dibagi 3, 0.
dan seterusnya kita dapatkan 1 sepertiga 0 min sepertiga 0 sepertiga sama 25. 75 bagi 3 kan 25. Nah, kemudian untuk baris Z dan R1-nya kita carinya gimana? Carinya yaitu dengan cara baris yang lama. Baris yang lama itu berarti Z yang lama ini yang min 4M ini dan seterusnya ini dikurangi dengan koefisien EV pada baris itu, berarti kan ini koefisien EV pada baris itu dikalikan dengan baris X1-nya ini. Bingung nggak nih? Bingung ya pasti ya? Mbak aja bingung dulu. Jadi, tak ulangi ya. Jadi kita Z dulu. Kita mau cari yang baris Z ini dulu. Baris Z ini didapatkan dari baris Z yang awal. Baris Z yang awal dikurangi dengan koefisien EV pada baris itu, berarti kan koefisien EV-nya berapa? Yang ini, min 4, min dalam kurung 4 min 4M ini dikalikan dengan ini, persamaan pivot ini yang kita udah punya ini tadi. Jadi dikalikan dengan ini ya. Jadi kita dapat, ini contoh aja ya, kalau dibahas satu-satu, dihitung satu-satu, lama nanti. Jadi, kan tadi min, dalam kurung 4, min 4M, tutup kurung, dikurangi 1, dikali, min, ini, dikurangi kan. Berarti ini nanti min 4, min 4M, min 4, min 4M dikurangi min 4, min 4M dikalikan dengan 1. Min 4, min 4M dikalikan 1 kan berarti min 4, min 4M. Dikalikan negatif karena dia kan dikurangi operasinya. Berarti apa? Positif ya? Berarti min 4, min 4M ditambah 4, min 4M. Berarti dia hasilnya 0. Terus kemudian min 5, min 3M dikurangi min 5, min 3M dikalikan dengan sepertiga. Hasilnya 5/3M min 11/3. Kemudian yang ini min M dikurangi min M dikali 0. Min M dikali 0, 0. Berarti min M dikurangi 0 tetap min M. Dan seterusnya. Nah, untuk yang R1, R1-nya itu caranya sama. Untuk mencari baris yang R1-nya itu caranya sama, kayak yang di baris Z tadi. Jadi, dia itu diperoleh dari baris awal, baris R1 yang awal, dikurangi dengan koefisien EV pada kolom itu. Berarti, apa? 1 ya. Jadi, dikurangi 1 dikali persamaan pivot dari R1 yang kita peroleh tadi. Berarti contohnya 1 dikurangi 1 kali 1. Berarti 0. Kemudian 2 dikurangi 1 dikali sepertiga. 2 dikurangi sepertiga. Berarti 5/3. Dan seterusnya ya. Ini dan seterusnya. Caranya sama kayak tadi. Jadi nanti kita dari sini kita bisa peroleh EV-nya. Kita lihat di sini masih ada apa negatifnya. Jadi belum optimal tabel iterasinya. Jadi kita harus lanjut ke iterasi selanjutnya. Caranya sama kayak tadi, kita nyari EV-nya dulu. EV-nya itu dari besar koefisien fungsi tujuan yang negatif terbesar. Negatif terbesarnya itu 5/3M min 11/3.
Jadi EV-nya itu X2. EV-nya X2, LV-nya berapa? LV-nya kita cari rasio yang terkecil, sama kayak tadi. Rasio yang terkecil dari mana? Rasio yang terkecil itu dari NK dibagi dengan yang kolom EV-nya tadi. Berarti kan ini 5/3. Berarti 55 dibagi 5/3. Berarti 55 dikali 3/5. Berarti 55 dibagi 5, 11. 11 dikali 3, 33. Terus ini sama 25 didapat dari 75 maksudnya, maaf. 75 didapat dari 25 dibagi 1/3. Berarti 25 dikali 3 kan? Berarti 75 hasilnya. Nah, kita lanjut ke tabel iterasi yang kedua. Nah, kita nyari berarti ini EV-nya tadi kan X2, LV-nya R1 karena dia rasionya paling terkecil. Berarti EV-nya ini X2-nya menggantikan R1. Tempatnya dia menggantikan R1. Ini menggantikan R1, berarti dia di sini. Nah, kemudian caranya sama kayak tadi, kita nyari yang X2-nya dulu, baris X2-nya dulu. Berarti caranya 0 dibagi, tadi kan EV-nya X2, kemudian LV-nya R1. Berarti elemen pivotnya 5/3. Berarti untuk X2-nya 0 dibagi 5/3. Hasilnya 0. Kemudian 5/3 dibagi 5/3. Hasilnya 1. Kemudian min 1 dibagi 5/3. Hasilnya min 3/5. Dan seterusnya. Kemudian baris Z-nya dari mana? Baris Z-nya sama kayak tadi. Jadi baris Z yang lama dikurangi dengan elemen pivotnya dikalikan dengan baris X2 yang sudah kita dapatkan ini tadi. Nah, jadi nanti bakal diperoleh hasil 0, 0, min 11/5, min 3/5, min M plus 11/5, dan seterusnya. Sama, X1-nya juga sama. Jadi baris X1 yang lama dikurangi elemen pivotnya tadi 5/3 dikalikan dengan baris X2 yang kita peroleh ini tadi. Jadi gampangnya gini, kalau kalian mau buat tabel simplex, kalian harus nyari EV-nya dulu pertama, kemudian habis itu nyari rasionya untuk menentukan LV-nya. Kalau kalian udah ketemu EV sama LV-nya itu, kalian dapat elemen pivotnya. Elemen pivotnya gampangannya perpotongan antara EV sama LV-nya. Nah, elemen pivotnya ini digunakan untuk mencari dari EV-nya di iterasi selanjutnya, gitu. Habis itu kan kita udah tahu elemen pivotnya. Kalau udah tahu elemen pivotnya, elemen pivot itu digunakan untuk mencari EV-nya tadi di iterasi selanjutnya. Di iterasi selanjutnya EV-nya berapa? Kalau EV-nya X1, berarti kita tempatin X1-nya menggantikan LV-nya. Jadi EV ini entering, dia masuk, L itu leaving, dia keluar. Kalau leaving-nya R2, berarti X1-nya menggantikan R2, ya udah berarti 3 dibagi 3. Kita nyari F1-nya dulu, mencari EV-nya dulu. Habis itu baru kita bisa nyari baris yang lainnya. Nah, bisa dilihat bahwa di sini di tabel iterasi yang kedua ini dia udah optimal. Karena apa? Koefisien dari fungsi tujuannya yaitu X1 dan X2 sudah tidak ada yang negatif lagi. Semuanya sudah positif, yaitu 0, 0 ya, berarti positif ya. Nah, berarti kita udah punya tabel iterasi yang optimal. Penyelesaiannya di apa? Kita dapat penyelesaian ini kita lihat X2-nya berapa? X2-nya 33.
Bentar, tak hapus dulu biar kelihatan. X2-nya 33. Berarti nanti titiknya itu di X1, X2. Jangan kebalik, kita harus pintar baca tabelnya. Jadi nanti X1 kan biasanya di apa pertama, enggak X1 enggak harus di pertama ya. X1 bisa di kedua. Jadi bisa di persamaan yang kedua atau baris yang kedua ibaratnya ya. Jadi X2-nya 33, X1-nya 14. Berarti penyelesaiannya di X1, X2. Berarti kita dapat penyelesaiannya di titik 14 dan 33. X1-nya 14, X2-nya 33. Z-nya berapa? Z-nya 221. Dilihat dari NK ini. Jadi kita lihat NK-nya ini. Z-nya, NK-nya 221, berarti Z-nya 221. X2-nya dari NK-nya lihat 33, berarti X2-nya 33. X1-nya berarti kita lihat di NK-nya 14, berarti X1-nya 14. Berarti kita dapat penyelesaian di X1, X2 yaitu 1433 dengan Z sama dengan 221. Ini baru solusi primalnya ya, belum solusi dualnya. Nah, tadi kan pertanyaannya ada dua, yaitu solusi primal sama solusi dualnya. Sedangkan yang diketahui tadi ialah permasalahan primalnya. Berarti kita harus mengubah dulu permasalahan primalnya tadi itu menjadi permasalahan dualnya. Kita lihat ini. Model primal yang tadi yang diketahui tadi harus diubah dulu ke dalam dual. Gimana caranya? Gampangannya gini. Baris gini. Ini baris ya berarti. Karena kan dia apa ini? Horizontal. Horizontal berarti baris. Baris di model yang primal tadi itu jadi kolom di dual. Kan tadi yang permasalahan primalnya itu tadi kan X1 plus 2X2. Nah, ini di sini jadi kolom. Koloman berarti vertikal ya. Nah, berarti dia jadi kolom. Yang tadi baris jadi kolom. Nah, yang tadinya ini Z sama dengan 4X1 plus 5X2, di sini fungsi tujuannya itu, kita misalkan W, ini Mbak misalkan W ya, fungsi tujuannya, kalian mau memisalkan apa aja nggak apa-apa, terserah, yang penting jelas. Jadi di sini berarti yang tadi itu jadi baris, kan tadi kan di sini X jadi kolom kan 80 sama 75 kan tadi, lebih dari kan, di sini jadi di fungsi tujuannya W sama dengan 80 Y1 plus 75 Y2. Gampangannya gitu, pokoknya kalau di primalnya itu dia baris, dijadiin kolom di dualnya gitu. Jadi gampangannya gitu. Nah, tadi tandanya kan lebih dari sama dengan. Nah, di sini tandanya kurang dari sama dengan. Jadi kebalikannya. Primal sama dual itu mereka berkebalikan. Terus tadi kan meminimumkan, di sini memaksimumkan gitu. Jadi kita dapat bentuk dual dari model primal tadi itu memaksimumkan W sama dengan 80 Y1 plus 75 Y2 terhadap batasan Y1 plus 3 Y2 kurang dari sama dengan 4, 2Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 5, dengan Y1, Y2-nya lebih dari 0. Nah, kita nyari solusi dualnya. Kalau solusi dualnya ini lebih mudah dibanding dengan solusi primalnya tadi. Karena apa? Solusi primalnya tadi kan meminimumkan. Jadi kita harus pakai metode Big M yang lebih rumit dibandingkan yang metode simplex yang biasa. Sedangkan kalau memaksimumkan itu
apalagi di sini tanda batasannya itu kurang dari sama dengan semua. Jadi itu lebih mudah daripada yang solusi primalnya tadi. Di sini kita bisa pakai model simplex yang biasa. Kalau tadi kan pakai metode Big M, kalau di sini kita pakai yang biasa. Nah, sama kayak tadi caranya kita ubah dulu ke dalam bentuk kanoniknya. Kalau dalam bentuk kanoniknya, diubah dulu ke dalam bentuk kanoniknya. Tadi kan memaksimumkan W sama dengan 80Y1 plus 75Y2 terhadap batasan ini masih dalam tanda kurang dari sama dengan. Kurang tadi sama dengan tuh nggak bisa dioperasikan karena kita mau nyari Y1 sama Y2, berarti kita harus merubah tandanya menjadi sama dengan. Caranya gimana? Caranya itu dengan menambahkan variabel slack. Kalau tadi kan ditambahkan dengan variabel surplus. Kalau ini ditambahkan dengan variabel slack. Karena di sini kita tandanya kurang dari sama dengan. Variabel slack itu yang mana? Variabel slack itu yang ini, plus S1 plus S2. Ini namanya variabel slack. Ya, kalau plus itu slack. Kalau negatif itu berarti surplus. Gampangannya gitu. Biar ngingetnya gampang. Kadang kan bingung. Variabel surplus sama slack tuh gimana ngebedainnya gitu kan. Kadang kan bingung. Terus pakainya apa gitu. Variabel slack itu pakainya waktu tandanya itu kurang dari sama dengan. Kalau variabel surplus itu pakainya kalau tanda dari batasannya itu lebih dari sama dengan. Nah, berarti kita dapat bentuk kanoniknya memaksimumkan Z sama dengan 80Y1 plus 75Y2 terhadap batasan ini kurang ya. Terus nanti kalau bukti biasanya itu harus lengkap, harus jelas. Jadi ini harusnya ada tulisan terhadap batasan ya sebelum ini ya. Harus ada tulisan terhadap batasan Y1 plus 3Y2 plus S1 sama dengan. Ini kan udah ditambah variabel slack. Jadi dia udah berubah menjadi sama dengan. Nah, berarti Y1 plus 3Y2 plus S1 sama dengan 4. 2Y1 plus Y2 plus S2 sama dengan 5 dengan Y1, Y2, S1, dan S2-nya lebih dari 0. Nah, kita lihat gimana tabel simplexnya dari tadi kan memaksimumkan. Jadi di sini tandanya negatif, sama caranya kayak yang primal tadi. Jadi tandanya di sini negatif ya, karena tadi W-nya itu bisa kita ubah ke dalam W sama dengan min 80 Y1 min 75 Y2. Ini seharusnya itu ya, maaf, kebiasaan makanya X, jadinya ini harusnya Y ya. Tapi kalau kalian nggak bingung, X juga nggak apa-apa sih gitu. Tapi supaya membedakan dan sama-sama permasalahan dualnya tadi, harusnya di sini Y1, ini juga Y2, terus ini Y, pokoknya X-nya ini harusnya Y ya, tapi nggak apa-apa, ini maaf, Mbak Khilaf lupa. Bukan lupa, mungkin karena kebiasaan pakainya X, jadinya ya udah X gitu. Nah, jadi yang iterasi yang 0 ini dari permasalahan yang bentuk kanonik tadi yang kita dapatkan. Z-nya berarti min 80, min 75, S-nya, S1-nya 0, S2-nya 0, ini masih 0. Kemudian X1, S2-nya ini berarti batasan yang pertama dan batasan yang kedua. Batasan yang pertamanya tadi kan Y1 plus 3Y2. Jadi 1, 3, terus ditambahkan S1. Berarti 1, S2-nya kan nggak ada, berarti 0. Jadi di baris S1-nya 1, 3, 1, 0. NK-nya tadi sama dengan 4. S2-nya sama. S2-nya
tadi dari batasan yang kedua. Batasannya kan tadi 2Y1 plus Y1, maaf, 2Y1 plus Y2 gitu kan. Berarti kan 2, terus 1. S1-nya nggak ada, berarti 0. S2-nya 1. Sama dengan 5 tadi. Nah, ini caranya sama kayak tabel simplex yang tadi. Tapi kalau ini lebih simpel daripada yang tadi, karena yang tadi kan pakai metode Big M. Metode Big M tuh yang bikin bingung karena M-nya itu tadi. Kadang kita bingung di M-nya itu ngitungnya gimana gitu. Jadi harus teliti. Tapi kalian di sini kan kalian daring ujiannya. Jadi waktunya lebih panjang dibandingkan dengan yang offline. Kalau dulu kan Mbak masih offline ya. Jadi waktunya tuh benar nyukup nggak nyukup gitu loh maksudnya. Jadi harus pintar-pintar gimana ini caranya bagi waktunya gitu. Jadi kalau mau tips aja sih dari Mbak, kalau mau itu dikerjain yang sekiranya mudah dulu gitu. Jangan kalian pantangin soal yang susah, karena itu bakal ngabisin waktu gitu. Kalian yang merasa mudah dikerjakan lebih dahulu. Nggak apa-apa di kertasnya kelihatannya space-nya banyak, nggak apa-apa. Tapi kan ini kan kalian di rumah ngerjainnya, waktunya panjang, waktunya lama. Jadi kalian bisa ibaratnya coret-coret dulu untuk nantinya baru ditulis di kertas gitu. Nah, lanjut ya. Berarti ini kita nyari EV-nya dulu. EV-nya berapa? EV-nya kita lihat negatif terbesarnya di sini. Berarti EV-nya itu di kolom X1-nya. Terus S2-nya sama kayak tadi ya. Dari rasio terkecil. Rasio terkecilnya didapat dari NK dibagi dengan kolom EV-nya. NK-nya 4 dibagi dengan kolom EV-nya tadi X1 berarti 1, 4 dibagi 1 itu 4, terus 5 dibagi 2 itu 5/2. 5/2 sama aja 2,5. 4 sama 2,5 berarti lebih kecil 2,5. Berarti terdapat LV-nya di S2. Elemen pivotnya berapa? Elemen pivotnya 2, perpotongan antara EV dan LV-nya. Nah, iterasi 1 dan iterasi 2-nya ini caranya sama kayak tadi ya. Ini kalau jelasin satu-satu kayaknya lama ya, karena ini udah kita udah setengah jam lebih baru membahas satu soal belum selesai. Jadi ini caranya sama kayak tadi. Terus kita dapat tabel optimalnya ini. Sama iterasinya dapat di 2 iterasi. Sama kayak yang solusi primalnya tadi. Nah, kita lihat di sini X2-nya. X2-nya kita dapat 3/5. X1-nya kita dapat 11/5. Kemudian Z-nya kita dapat 221. Nah, kita punya Z yang sama. Tadi kan Z-nya juga 221 yang solusi primalnya. Di solusi 2 kita juga punya Z yang sama. Hasilnya itu sama, bakalan sama gitu, yaitu 221. Walaupun penyelesaiannya itu diperoleh pada titik X1 dan X2 yang berbeda. Kalau tadi berapa tadi? X1 X2-nya 14 sama 33. Kalau di sini X1-nya 11/5, X2-nya 3/5. Jadi dari iterasi kedua ini dilihat bahwa koefisien baris fungsi tujuannya semuanya sudah non negatif. Bisa dilihat 0,0 kan hasilnya. Jadi berarti tabel iterasinya udah optimal. Kita berhenti di situ kalau udah optimal. Kita dapat di X1 X2-nya 11/5 dan 3/5 dengan Z-nya sama dengan 221. Dari soal nomor 1, ini soal nomor 1 berarti udah selesai ya. Baru dapat 1 soal nih. Ya mas, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan aja gitu. Soalnya ini juga susah gitu kan. Harus sabar karena banyak hitungannya. Dan banyak yang bingung gitu cara ngitungnya gimana gitu.
Nah, dari nomor 1 ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya nggak? Atau ada yang mau, Mbak tadi kayaknya ada yang hitungnya salah apa gimana? Ada nggak yang mau tanya? Atau mungkin malu ya kali tanya. Nanti kalau malu tanya, boleh tanya via chat, bisa WhatsApp Mbak nanti ya. Kalau malu di sini tanya, biasanya gitu. Kalau diminta tanya, malu. Kamu nggak mau tanya, bukannya nggak mau, malu, lebih malu. Tapi nanti pas di belakang bingung, gimana ya tadi kok bisa dapet ini gitu. Nanti ya udah nanti aja. Kalau mau tanya di chat aja nggak apa-apa kalau malu ya. Terus kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini panjang sekali. Nah, kita bisa lihat. Tuh, panjang. Kalau soal panjang kayak gini kan kadang kita males bacanya ya. Jadi, kalau tips dari Mbak, kalau soalnya itu terlalu panjang, terlalu banyak, kita baca dulu perintahnya apa. Jadi, perintahnya di situ, jika perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan, buatlah model matematikanya, kemudian ubahlah ke dalam bentuk dual. Nah, berarti kita disuruh buat model matematika dari apa yang diketahui. Nah, dari sini kita lihat bahwa restoran Jepang ini punya 4 macam menu, yaitu sushi, ramen, takoyaki ikan, dan udon. Ini makanan Jepang ya, karena ini restoran Jepang. Kalau restoran masakan Jawa ya masakannya Jawa gitu. Nah, habis itu kita lihat kita lakukan kalau kita mau membuat model matematika yang pertama kali itu adalah kita harus melihat apa. Ini kan kita nggak tahu nih porsi sushinya itu berapa, porsi ramennya itu berapa, takoyakinya berapa. Kita cuma tahu mau buat sushi itu bahan-bahannya segitu dengan persediaannya sekian gitu dan keuntungannya segitu. Berarti apa yang belum diketahui, apa yang belum diketahui, berapa banyak porsi dari sushi, berapa banyak porsi dari ramen, kemudian berapa banyak porsi dari takoyaki dan udon. Nah, berarti yang belum diketahui itu kita misalkan kita definisikan terlebih dahulu variabelnya. Nah, ini langsung aja. Ini nggak kelihatan ya? Ini ngeblur ini. Pas ngefoto kayaknya kebetulan. Apa terlalu buru-buru? Apa mbak cek jadi ngeblur. Nanti tak kasih yang nggak ngeblur aja ya. Tapi ini kelihatan kok. Nah, itu terlebih dahulu kita mendefinisikan variabelnya. Jadi X1-nya itu banyaknya porsi menu sushi, X2 banyaknya porsi menu ramen, kemudian X3-nya banyaknya porsi menu takoyaki, X4-nya banyaknya porsi menu udon. Misalkan juga Z-nya itu besar keuntungan dalam rupiah. Kita lihat dari yang diketahui tadi, kita dapat model matematikanya sebagai berikut. Tadi kan di situ dibilang bahwa perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan. Berarti model matematika programmernya mengumumkan Z sama dengan Z-nya sama dengan berapa? Tadi kan sudah diketahui. Sudah diketahui besar keuntungannya. Untuk sushi-nya itu Rp20.000. Untuk ramennya itu 20.000, untuk takoyakinya 10.000, dan untuk udonnya 20.000. Berarti memaksimumkan Z sama dengan 20.000 X 25.000 X2 plus 10.000 X3 plus 20.000 X4. Terhadap batasannya kita lihat tadi. Ini kan tadi ada batasan, ada berapa batasan tadi? Ada berapa fungsi batasan di sini? 2, 3, 4, 5. Berarti nanti ada 5. Ada 5 fungsi. Tuh.
Ada 5. Jadi dari yang terigu dulu, bahan terigu kita lihat bahwa susunya nggak pakai terigu. Berarti kita dapat batasannya itu 10x2, kan ramen tadi x2. Kemudian tambah 20x3 ditambah 15x4 kurang dari sama dengan 1000. Kenapa kurang dari sama dengan 1000 di sini? Karena tadi kan persediaan. Kalau persediaannya itu berarti dia punyanya maksimal segitu. Berarti kan nggak bisa kalau kita mau buat sushinya itu sushinya tadi nggak ada ya, ramen ibaratnya ramen. Kalau persediaannya cuma 5, kita mau buat ramennya pakai 6 kg terigu ibarat. Karena kita cuma punya 5. Jadi batasannya itu kurang dari sama dengan 1000. Kemudian yang kedua, ikannya 5x1 plus 2x2 plus 3x3 plus 4 kurang dari 1500. Tapi di sini kita lihat bahwa didapat di sini 3x1 plus x2 plus 3x4. Dari mana? Kita lihat. Di sini di soalnya itu ada. Selain itu, untuk efisien yang ini ya, yang lanjutannya ini, selain itu, ini, untuk efisien restoran ini memberlakukan aturan untuk para peginya. Kebutuhan sayuran untuk 1 porsi takoyaki dan 2 porsi sushi tidak kurang dan tidak lebih dari 100 ons. Kemudian begitu pula dengan kebutuhan 1 porsi ramen, 2 porsi sushi tidak kurang dari kebutuhan untuk 2 porsi takoyaki. Nah, tadi kan kita sampai ke ketentuannya kebutuhan ikannya untuk 1 porsi ramen, 2 porsi sushi itu tidak kurang dari itu, berarti dia lebih dari. Jadi X2, ramen tadi X2 ya, X2 plus X1 itu lebih dari 2x3. Nah, dari ini tadi, dari X2 plus 2x1 lebih dari sama dengan 2x3 itu, kita gabungkan dengan samaan yang pertama tadi. Tadi kan 5x1 plus 2x2 plus 3x3 4 kurang dari sama dengan 1500. Sedangkan di sini ada ketentuan lagi gitu. Kita lihat di sini berarti ini kan tadi tandanya lebih dari sama dengan. Tandanya lebih dari sama dengan yang ini. Berarti yang X2 plus 2x1 itu dia ngikut di ruasnya 1500. Dan berarti 1500 ditambah X2 ditambah 2x1. Tuh. Nah, yang 2 porsi takoyakinya 2 itu ngikut di ruas yang sini, ruas yang kiri berarti ya, ruas yang kiri. Berarti 5x1 plus 2x2 plus 3x3 plus 3x4 ditambahkan dengan, kemudian itu yang yang ada variabelnya kita satukan di satu ruas yang sama, nanti didapatkan ini X2 plus 5, X3 plus 3, X4 kurang dari 1500. Nah, yang batasan yang ketiga, yang sayuran ini, berarti di sini kita punya 2x1, 3x. Oh, bentar. Kita pindah ke batasan yang kedua. Yang kedua ya udah deh. Yang ketiga maksudnya, maaf. Ini grogi nih di depan kalian.
grogi kan Mbak jelasinnya. Nah, yang ketiga ini kan sayuran. Sayurannya ini 2x1, 3x2, 1x3, tapi di sini ada ketentuan lagi untuk sayurannya itu 1 porsi takoyaki dan 2 porsi pisang dan tidak lebih dari, tidak kurang, dia nggak kurang, dia juga nggak lebih. Berarti apa? Berarti dia itu sama dengan x3 plus 2x1 itu sama dengan 100 on. Nah, kita lihat di sayuran ini kan 2x1 dan x3 kan ada sama dong, sama kan, 1 porsi sama 2. Nah, ini tidak sama dengan, tidak lebih maksudnya, jadi kan dia sama dengan, jadi 2 sama 1 disusi sama taki, dia itu sama dengan 100. Berarti kita bisa menggantikan 21 dan x3 ini dengan 100. Berarti nanti 100 plus 3x2 4 kurang dari sama dengan 1000. 100-nya dipindahkan ruas ke kanan, ngikut ke 1000. Berarti jadinya negatif 100. Nanti didapatkan hasil 3x2 plus 3x4 kurang dari 900. Kemudian batasan yang keempat, beras. Di berasnya ini yang ada itu cuma sushi yang pakai beras 2x1 kurang dari 500. Jadi 2x1 400. Kemudian yang di rempahnya itu cuma x2 plus 3. Maaf, cuma x2 plus x4 kurang dari 20. Jadi kita punya batasannya 10x2 plus 2 plus 15x4 kurang dari 1000. 3x1 plus x2 5x3 plus 3x4 dan seterusnya ini. Ini kita peroleh batasan ini dengan x1, x2, x3, ini x4 ya. X4-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, perintahnya tadi, ini kita udah buat model matematikanya. Tapi kita di situ juga diperintahkan untuk mengubah model matematika program linearnya itu dari yang awal atau primalnya menjadi bentuk dualnya. Nah, ini caranya sama kayak yang nomor 1 tadi. Yang garis pada permasalahan primalnya ini nanti jadi kolom di permasalahan yang tadi. Bisa dilihat bahwa ini kan contohnya ini ya, 10x2 plus 20x3 plus 4. Ini kan baris. Nah, nanti di bentuk dualnya itu, nanti dia jadi kolom. Bisa dilihat 10, 20, 15. Jadi sama. Nanti yang pokoknya intinya gampangannya bentuk permasalahan primalnya itu nanti jadi kolom di bentuk permasalahan dualnya itu tadi. Nah, di sini memaksimumkan. Jadi di sini meminimumkan W sama dengan Y1 plus 1500 Y2 plus 900 Y3 plus 500 Y4 plus 20 Y5. Misalnya ini didapatkan ini 3Y1 plus 2Y4 lebih. Nah, yang tadi kan kurang dari, berarti balikannya itu lebih dari sama dengan 20.000. Terus lebih dari sama dengan 25.000. Lebih dari sama dengan 10.000. Lebih dari sama dengan 20.000. Gitu. Nah, yang nomor 2 penyelesaiannya gitu doang. Gitu doang.
juga bingung ya, karena harus pintar-pintar baca, harus pintar-pintar memahami maksud dari soalnya itu apa gitu. Kalau ujian itu kalian juga harus melihat skornya, skor dari persoal itu berapa gitu. Kalau skornya besar harus dimaksimalkan karena itu sangat mempengaruhi sekali gitu. Nah ini berarti yang nomor 2 udah selesai karena kita cuma diminta untuk memodelkannya saja, memodelkan matematikanya saja, kemudian kita diminta untuk mengubah ke dalam bentuk dualnya saja. Berarti selesai untuk yang nomor 2. Yang nomor 3-nya ini jam berapa? Ini kita mau sampai jam berapa panitianya? Apa selesainya? Kalau selesainya ya lama ya. Jadwalnya sampai Selesainya aja ya. Jam 3. Oh, jamnya 15 menit. 15. Punya 15 menit lagi untuk bahas satu soal nomor 3. Kalau tadi kan kita udah bahas soal berarti yang tabel simplex itu tadi, jadi kan nanti Mbak nggak perlu jelasin ya caranya gimana, soalnya tadi udah tak jelas dapat tabel simplexnya itu gimana itu. Tapi nanti kalau masih bingung, masih dapatnya segini dari mana ya, lupa gitu, nanti bisa chat Mbak via WhatsApp atau Telegram juga nggak apa-apa. Nanti materinya ini nanti saya sudah kasihkan ke panitia, nanti dari panitia bisa di-share ke teman-teman, ke yang lainnya supaya bisa dipelajarin. Kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan di luar forum ini ya, nanti kalau nggak ada waktu pasti dibalas. Kalau mau tanya mata kuliah lain, kalau nggak bisa ya insya Allah juga dibalas. Nomor 3 ini juga panjang ya, bukan panjang sih karena itu kan tabel gitu kan, jadi kelihatannya banyak soalnya. Kalau dari Mbak sendiri langsung baca ke pertanyaannya ini tadi. Pertanyaannya yang A, jika perusahaan harga batik kawung sehingga kontribusi laba menjadi 200.000, apa akibatnya terhadap keuntungan perusahaan? Kita lihat bahwa sudah diketahui tabelnya, kita juga udah punya tabel optimalnya, gampang. Karena kita udah punya tabel optimal tuh lebih mudah gitu loh, daripada kita harus mencari tabel optimalnya itu susah, memerlukan waktu yang banyak. Nanti di sini udah ada tabel optimalnya, jadi lebih mudah, lebih mempercepat gitu. Nah, ini perusahaannya mau menurunkan harga. Nah, di sini ini kursornya Mbak. Nah, di sini dari 200.000, di sini kita lihat kawungnya di sini 300.000. Mau diturunkan ke 200.000. Tuh, kalau menurunkan kontribusi labanya, berarti yang berubah itu apa? Yang berubah itu koefisien dari fungsi tujuannya. Kita bisa lihat di sini, yang A, terjadi perubahan pada koefisien fungsi tujuannya. Yang A, 300x1 plus 200x2 itu menjadi Z sama dengan 200x1 ditambah 202. Nah, sehingga nantinya terjadi perubahan koefisien garis fungsi tujuan pada kolom S1 dan maka penyelesaiannya menggunakan kaidah 1. Kaidah 1 itu yang apa? Kaidah 1 itu yang variabel SS pada Z itu sama dengan koef variabel basis fungsi tujuan dikalikan matriks XS. Dan variabel basis fungsi tujuannya ya ini tadi yang berubah ini tadi, yang 200x1, 200x2. Nah, ini kenapa
tabel optimalnya itu tadi kan ada S1, S2, S3. Berarti order 3x3. Kalau matriks order 3x3 bisa dikalikan dengan matriks order yang dia gitu. Jadi kita di sini 200, 0 dikalikan matriks XS-nya. Kalau yang diketahui ini tadi matriks SS-nya yang ini, yang S1, S2, S3 itu matriks SS-nya. Koefisien dari S1, S2, S3 itu namanya variabel. Matriks XS maksudnya namanya matriks SS. Jadi dikalikan dengan matriks SS. Jadi 200 0 dikalikan dengan matriks SS-nya ini perkalian biasa, perkalian terus dikali 2/3 dan seterusnya. Di ini mata kuliah apa ya yang matriks aljabar aljabar matriks. Jadi udah diajarin itu, jadi dikalian seperti biasa dihasilkan 200/3, 200/3 dan 0. Nah, nilai optimal Z itu dihitung dengan mensubstitusikan nilai X1 dan X2 pada tabel optimal yang udah diperoleh tadi. Nah, di tabel optimal ini kita dapat X1-nya 2, X2-nya 4. Berarti X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 4 ini disubstitusikan ke fungsi tujuan yang baru. Fungsi tujuannya yang baru dengan 200x1 plus 200x2. Berarti x1-nya diganti 2, x2-nya diganti 4. Berarti diperoleh 200. Nah, kalau gitu tabel optimalnya berubah. Nggak kayak yang tadi lagi, tapi berubah. Kalau yang S1, S2-nya pertama, terus S1, S2, S3-nya ini berubah dia. Karena itu kan tadi kan koefisien S pada Z. Jadi dia berubah menjadi 200/3, 200/3, 0. Yang ini yang sama. Jadi yang berubah itu cuma di ininya saja. Di baris fungsi tujuannya itu. Nah, yang tadi S1-nya 200/3, S2-nya 200/3, S3-nya 0, NK-nya itu yang tadi kita cari dengan mensubstitusikan nilai X1 dan X2-nya ke dalam Z. Jadinya 1200. Harus ada kesimpulannya. Kalau bukti harus jelas ini yang berubah itu pada apa gitu. Kalau ini kan ada koefisien fungsi tujuannya. Terus harus pakai kaidah apa? Harus dijelaskan di situ. Pakai kaidah 1. Terus tabel iterasinya enggak, tabel optimalnya. Kalau berubah ya tetap berubah ya, karena kita ngubah angka tetap berubah tabel optimalnya. Berubah seperti apa berubahnya? Dan harus ada kesimpulannya. Harus ada kesimpulannya. Kesimpulannya dari mana? Ya dari tabel optimalnya itu. Jadi kesimpulannya setelah terjadi perubahan yaitu penurunan harga batik kawung dari 300.000 menjadi 200.000 mengakibatkan penurunan laba maksimum perusahaan dari 1.400 menjadi 1.200. Kan ini tadi diketahuinya awalnya itu di 100. Nah, ini jadi 1.200, berarti turun. Tapi produksi batiknya itu tetap itu untuk batik kawungnya itu 2, untuk batik yang motif parang itu juga 4 sama. B, yang B itu tadi soalnya, bentar. Soalnya jika perusahaan menambah durasi pada proses penjahitan dari 6 jam menjadi 8 jam, apa akibatnya terhadap laba yang dioleh perusahaan? Berarti yang diubah yang ini. Terlalu besar. Jadi yang diubah ini. Yang 6 ini. Kan proses penjahitan.
6 ini mau diubah, jadi 8 jam. Berarti yang berubah apa? Kalau gitu, yang berubah itu nilai kanan fungsi batasannya. Nah, tadi kan penjahitan itu dia fungsi batasan ketiga, berarti yang berubah cuma fungsi batasan yang ketiga. Fungsi batasan yang ketiga awalnya tadi X1 plus X2 kurang dari sama dengan 6 menjadi X1 plus X2 kurang dari sama dengan, sehingga penyelesaiannya itu menggunakan kaidah 2. Kaidah 2 itu NK optimal, ini ya yang depan. Ini NK optimal. Ini NK optimalnya berapa? NK optimalnya sama dengan matriks XF dikali awal. NK awal setelah diubah. Tadi itu nilai kanan fungsi batas 8, 10, 6. Kan? Nah, 6 ini diubah menjadi 8. Berarti NK awalnya berubah menjadi 8, 10, 8. Dikalikan seperti biasa, diperoleh 2, 4, 2. Selanjutnya nilai-nilai rusikan ke dalam fungsi tujuan untuk mendapatkan nilai kanan Z yang baru. X1-nya 2, X2, S3-nya 2. Kemudian Z-nya tadi sama dengan 300 X1 plus 200 X2. Berarti 2X2-nya dikali 4, jadi 300 dikali 2 ditambah 200 dikali 4. 1400 masih sama dengan awal yang diketahui. Sehingga tabel optimalnya di sini yang berubah yang di karena kita perubahannya nilai kanannya. Jadi yang di NK-nya ini 1400 2 ini kok 2 ya? Ini harusnya 0. Ini harusnya 0. Terus berarti 1400 24. Walaupun di fungsi batasan ketiganya itu tadi diubah, lama penjahitannya itu ditambah 8 jam itu enggak ngaruh. Dia tidak mempengaruhi besar laba maksimum dari perusahaan. Labanya itu tetap 1.400.000. Kesimpulannya, setelah terjadi perubahan yaitu penambahan durasi pada proses penjahitan dari 6 jam menjadi 8 jam tidak mempengaruhi perusahaan tetapnya. Kemudian yang ketiga, ini udah jam, masih ada. Cukup. Nah ini yang ketiga, yang C ya, yang C ini poinnya 20 loh, yang C poinnya skornya 20. Berarti kalau poinnya lebih besar pasti lebih sulit gitu, gampangnya gitu ya ngelihatnya. Nah dari sini kita bisa ngelihat bahwa tadi yang C, kita lihat dulu soalnya apa gitu. Perusahaan berencana menambah produk lain, yaitu motif priangan, yang mana membutuhkan 1 jam untuk proses pembatikan, 1 jam proses pemotongan, 1 jam proses penjahitan. Kontribusi labanya sebesar Rp400.000. Apakah hal ini mempengaruhi laba maksimum perusahaan tersebut? Kita lihat. Dia ngaruh nggak ya sama laba maksimum yang diterima perusahaannya itu nanti? Nah, tadi kan ada penambahan produk baru, artinya itu ada penambahan kolom baru, yaitu kolom X3. Kita misalkan batik motif priangan itu tadi X3, berarti di sini memaksimumkan Z sama dengan 300 X1 plus 200 X2 plus 400 X3. 400 X3-nya ini dari mana? Dari yang diketahui tadi bahwa si batik motif priangan itu memberikan kontribusi labanya sebesar 400.000. Jadi di sini Z sama dengan 300 X1, 200 X2 plus 400 X3 terhadap batasannya. Kita tambah kolom baru di sini X3, berarti 2X1 plus X2 plus X3. Kan tadi
si motif periangan itu cuma butuh waktu 1 jam proses pembatikan, 1 jam proses pemotongan, dan 1 jam proses penjahitan. Berarti X1 berarti koefisiennya satu semua. Berarti 2X1 plus X2 plus X3, X1 plus 2X2 plus X3, X1 plus X2 plus X3. Ini kurang dari sama dengan 8, 10, 6. Dengan X1, X2, X3-nya lebih dari sama dengan 0, yang mana X3-nya itu batik motif periangan. Banyaknya batik motif periangan. Ya, ini tadi yang Mbak bilang, ada penambahan kolom baru, sehingga perhitungannya itu menggunakan kaidah 3. Kita nyari vektor kolom X3 sama dengan matriks XS dikali vektor kolom X3 awal. X3 awalnya tadi, vektor kolom X3 awalnya tadi berapa? 1, 1, 1. Berarti matriks 1, 1, 1 dikalikan dengan matriks XS-nya. Kalau matriks XS-nya sama ya, semua itu matriks XS-nya sama karena kita berangkat dari tabel optimal yang sama. Jadi dikalikan seperti biasa, diperoleh sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, vektor kolom X3 ini bersesuaian dengan fungsi batasan dualnya. Nah, Y ini dapat ini dari mana? Kita ngubah. Ya, ini kan tadi kan kolom. Bentuknya kolom. Kalau dual berarti baris kan. Berarti Y1 plus Y2 plus Y3. Ini tadi kurang menjadi lebih dari sama dengan 400. Berarti Y1 plus Y2 plus Y3 min 400 sama dengan Y1-nya Y1, Y2, Y3-nya ini diperoleh dari koefisien yang itu tadi apa namanya? Yang koefisien fungsi tujuannya dibagi dengan ini yang didapatkan dari vektor kolomnya ini tadi. Tuh. Jadi 400 per 3 plus 100 per 3 plus 0 min 400. Jadinya min 700 per 3. Nah, berarti tabel simplaknya berubah menjadi ini bisa dilihat ya. Kok nyaratnya. Nah, berubah menjadi min 700 per 3, 400 per 3, dan seterusnya ini. Nah, kita lihat di sini koefisien dari fungsi tujuan Z-nya itu ada yang bernilai negatif. Artinya apa? Belum optimal. Artinya kalau ada yang bernilai negatif itu tabelnya belum optimal. Jadi kita harus mengoptimalkannya lagi pakai cara metode simplex yang seperti tadi. Ini diperoleh FV-nya X3, LV-nya X3, caranya sama kayak tadi. Nanti kita peroleh iterasi optimalnya ini. Ini udah semuanya dari X1, X2, X3-nya ini udah positif semua. Jadi iterasinya ini sudah optimal. Nah, kita lihat dari NK-nya ini. Kesimpulannya setelah terjadi perubahan yaitu penambahan produk jenis baru batik motif periangan dengan 1 jam proses pemotongan, 1 jam proses penjahitan, dan 1 jam proses pembatikan yang memberikan kontribusi laba 400.000 tidak dapat menaikkan laba maksimum perusahaan. Karena apa? Karena di sini NK-nya masih sama. NK-nya masih sama 1.400.000. Jadi dia nggak merubah laba dari perusahaannya itu, labanya tetap segitu, nggak nambah. Jadi tidak memberikan kontribusi yang signifikan, bahkan nggak memberikan kontribusi sama sekali untuk perusahaan. Nah, jadi yang C gitu ya, harus dioptimalkan kalau dia masih ada koefisien yang bernilai negatif. Nah, yang D, ini yang terakhir nih. Yang D itu soalnya jika proses pemotongan kain batik motif parang dipercepat dari 2 jam menjadi 1 jam, apakah keputusan tersebut mempengaruhi laba perusahaan? Jadi
di sini akan terjadi perubahan koefisien pada fungsi batasannya. Karena di sini yang berubah cuma motif parangnya, motif kawinnya enggak. Berarti dia fungsi batasannya. Fungsi batasan yang kedua berubah dari X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 10 menjadi X1 plus X2 kurang dari 10. Kan tadi dari 2 jam dipercepat jadi 1 jam untuk batik parangnya. Jadi kita sama caranya, yang D ini sama kayak yang C, pakai kaidah 3. Jadi vektor kolom X2-nya itu di tabel optimalnya akan berubah dengan mencarinya dari matriks SS dikali vektor kolom X2 awal. Ini X2 ya, bukan X1 ya, maaf. Ini X2. Nah, jadi 1 dikalikan matriks SS-nya. Sama, ternyata hasilnya sama yang C. Jadi nggak perlu ngitung ya. Jadi ini sama kayak yang C tadi. Langsung aja. Terus ternyata tabelnya itu berubah lagi. Tabelnya itu berubah. Di sini ada koefisien fungsi tujuan yang bernilai negatif. Yaitu ini. Min 100/3. Dia negatif, jadi harus dioptimalkan terlebih dahulu. Cara mengoptimalkannya sama kayak yang sebelum-sebelumnya tadi. Nyari EV-nya dulu, kemudian nyari rasionya dulu, baru itu nentuin LV-nya, nentuin elemen pivotnya, persamaan pivotnya, habis itu baru persamaan di baris yang lainnya. Nah, kalau yang ini bisa dicari sendiri ya. Berarti pas ini ya, pas azan, pas udah selesai. Nah, dari sini ada yang mau tanya nggak? Atau gimana? Tanya Mbak. Oh ya, sebentar ya, tak stop sharing dulu. Ya, tadi yang mau tanya siapa? Oh, ternyata gelap di sini. Oh ya, Muhammad Fauzan mau tanya apa? Gini Mbak, kalau misal dalam soal diketahui, misal ada tiga barang diproduksi, misal ada kayu, ada meja, pintu, jendela, misal gitu Mbak. Nah terus misal tiap bulan harus memenuhi misal meja 3, masing-masing 3. Itu entar ada perubahan pada fungsi ini nggak, Mbak? Yang terakhir kan biasanya ada tuh X1, X2, X3 lebih besar dari 0. Nah, sementara tadi minimal 3 itu boleh diubah nggak, Mbak? Jadi X1, X2, X3 lebih besar sama dengan lebih besar sama 3. Oh, itu nggak bisa. Nggak bisa diubah. Jadi yang ketentuannya itu X1, X2, X3-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Entah itu nanti X1-nya dia mau 1, 2, 3. Yang pasti dia itu nggak boleh negatif gitu. Jadi kalau tadi kan ada mejanya 3, pintunya 3, jendelanya 3, itu berarti kita udah dapat nilai X1, X2, X3-nya dong. Berarti itu malah kita udah punya penyelesaiannya gitu. Jadi nggak bisa gitu. Jelas? Jelas Mbak, oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini nggak tanya apa bingung apa karena memang susah memahaminya, karena butuh waktu ya untuk memahami karena cukup susah memahaminya. Ada yang mau tanya lagi? Ini nanti materinya Mbak share ke panitianya, mungkin nanti dari panitianya bisa di-share ke teman-teman, jadi mereka bisa mempelajarinya sendiri. Nanti semisal ada yang pengen ditanyakan, nanti bisa ditanyakan sama Mbak. Sebelumnya udah kenal Mbak belum? Tadi udah ya? Udah dikenalin ya? Karena tadi Mbak maksudnya agak telat. Jadi
Sudah, Oh, Mbak. oh iya. Jadi nanti kalian bisa chat Mbak. Eh, di grup ada nggak ya? Kita satu grup apa nggak ya? Gitu. Nanti yang mau tanya ini nomornya Mbak tulis di kolom chat ya. Nah, itu di kolom chat. Nanti yang mau tanya bisa chat aja nggak apa-apa. Gitu. Kalau ada yang mau ada yang masih dibingungkan, ini dari mana ya Mbak? Tadi saya nggak mendengarkan atau tadi saya kurang dengar, sinyalnya susah apa gimana? Nanti bisa chat langsung nggak apa-apa. Nanti insya Allah bakal dibalas secepatnya gitu. Terus kalau mau tanya mata kuliah lain juga nggak apa-apa. Kalau Mbak bisa pasti jawab gitu. Karena di sini kita kan sama-sama masih belajar, jadi kadang Mbak juga ada kesalahan. Jadi saling mengingatkan satu sama lain aja. Terus ini nanti kita sebentar lagi UAS ya. Jadi harus tetap semangat, harus jaga kesehatan. Nggak usah kemana-mana dulu, di rumah dulu aja. Karena memang kondisinya belum memungkinkan untuk kita pembelajaran secara luring, jadi kita harus tetap daring dulu. Nah, mungkin udah nggak ada yang ditanyakan ya. Nanti kalau mau tanya bisa tanya chat aja. Terus itu aja dari Mbak. Kalau tadi ada salah-salah dari Mbak, penjelasannya kurang jelas atau kecepatan atau apa, karena sama-sama masih belajar. Terus terima kasih juga karena kalian mau ikut, mau mendengarkan lah ibaratnya. Jadi mau sama-sama belajar bareng di sini gitu, walaupun kita sebenarnya juga masih belajar. Terima kasih mungkin dari panitia. Sudah. Oke, terima kasih kepada Mbak Indah atas penjelasan dan ilmu yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tidak lupa kepada peserta MSC atas partisipasinya pada acara MSC siang hari ini. Tetap semangat dan semoga dilancarkan UAS-nya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan dalam memandu acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indri. Iya, sama-sama. Semangat. Semangat Semangat UAS-nya, juga, Mbak semoga Indri, nilainya UAS-nya. bagus. Amin.